Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Febriani Valentina, NIM H02218006. Saya akan mempresentasikan hasil analisis peta kendali T-Hoteling dan GIV pada clay putih untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengendalian kualitas statistik. Apa itu peta kendali T-Hoteling dan GIV? Sebelumnya kita harus mengetahui peta kendali multivariat itu apa. Peta kendali ini merupakan salah satu bagian yang cepat berkembang karena ada banyak situasi real yang melibatkan lebih dari dua karakteristik kualitas proses yang saling berhubungan. Peta kendali multivariat yaitu ada peta kendali T-Hoteling dan generalized variance. Pada peta kendali T-Hoteling dapat dilakukan secara langsung dan dapat dilakukan melalui dua fase. Fase 1 digunakan untuk mendapatkan estimasi vektor min dan matriks varian kovarian. Sedangkan fase 2 berguna untuk memantau proses dengan data baru. Sedangkan peta kendali generalized variance atau GV digunakan untuk mengontrol varians dari proses. Untuk data yang digunakan menggunakan produksi clay putih sebagai material basis untuk pupuk NPK Ponska pada bulan Juli 2015 dari PT Petrokimia Gresik. Variabel yang digunakan yaitu X1 yaitu H20, MES sebagai X2 dan derajat putih sebagai X3. Kemudian analisis hasil dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan Minitab 2018 sebagai berikut. Pertama, dilakukan uji keacaan data dengan menggunakan hipotesis yaitu H0 data telah terambil secara acak dan H1 data tidak terambil secara acak. Taraf signifikan alfa yaitu 5% atau 0,05. Dari hasil yang telah didapatkan, diketahui bahwa p-value lebih dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa data telah terambil secara acak. Kemudian dilakukan uji asumsi distribusi multivariat normal. Dengan hipotesis H0 data berdistribusi multivariat normal dan H1 data tidak berdistribusi multivariat normal. Didapatkan scatter plot seperti pada gambar dan menggunakan Minitab 2018 didapatkan nilai T sebesar 0,583 di mana hal ini lebih dari 50%, maka gagal tolak H0 sehingga data berdistribusi multivariat normal. Selanjutnya dilakukan uji korelasi Bartlett dengan hipotesis H0 variabel tidak berkorelasi, H1 terdapat variabel yang berkorelasi. Untuk KMO digunakan AE. Didapatkan nilai 0,563 yang dapat diketahui bahwa hasil lebih dari 50%, maka data cukup untuk dilakukan analisis. Sedangkan pada uji Bartlett, dari hasil signifikan yang dapat diketahui bahwa kurang dari 5%, maka tolak H0 sehingga terdapat variabel yang berkorelasi. Selanjutnya dilakukan peta kendali T-Hoteling dan GV. Pada hasil yang telah didapatkan, pada grafik T-Hoteling dan GV terlihat bahwa masih terdapat data yang out of control, sehingga harus dilakukan pengecekan ulang atau dengan menghapus data yang out of control. Dan didapat hasil seperti pada gambar, di mana pada peta kendali T-Hoteling dan GV didapatkan pada grafik GV nilai LCL 0, kemudian nilai S1,038, nilai UCL 2,66. Sedangkan pada grafik T-Hoteling didapatkan nilai median 3,59 dan UCL 20,41. Dan dari hasil dapat dilihat bahwa tidak ada yang out of control, maka sudah terkendali sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.
yaitu dilakukan diagram Ishikawa untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Dari hasil analisis, pada produksi clay putih kualitas rendah diakibatkan karena faktor mesin, manusia, metode, dan material dengan subfaktor yang menyebabkan masing-masing faktor tersebut seperti pada gambar. Dari pengamatan faktor, jika tidak dilakukan perbaikan, maka dapat menyebabkan karakteristik pembuatan clay putih menjadi tidak memenuhi standar kualitas. Selanjutnya, dilakukan kapabilitas proses. Menggunakan makro Minitep, didapatkan nilai CP sebesar 21,96. Hal ini dapat diketahui bahwa nilai lebih dari 1, maka unit jam proses produksi pupuk NPK Ponska dari clay putih telah kapabel. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengamatan adalah proses produksi clay putih sudah terkendali, dengan cacat yang mempengaruhi kualitas adalah manusia, material, mesin, dan metode. Selain sudah terkendali, proses ini juga telah kapabel. Terima kasih. Sekian dan terima kasih pemaparan hasil analisis pada peta kendali T-Hotlink GV. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.